Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan melanjutkan tentang penurunan tekanan uap atau delta P. Oke teman-teman, jadi kemarin kita sudah belajar tentang contoh soal untuk yang larutan non-elektrolit. Hari ini kita akan belajar mengerjakan contoh soal untuk larutan elektrolit. Mari kita kerjakan bersama. Tekanan uap air murni pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg. Jika 10 gram NaCl dilarutkan ke dalam 1 kg air dan NaCl terionisasi 100%, maka berapakah tekanan uap larutan tersebut pada suhu 20 derajat Celcius? mRNaCl dan H2O sudah diketahui. Nah, penyelesaian. Pertama, ketika teman-teman melihat soal, maka yang harus diperhatikan adalah senyawanya. Di sini senyawanya adalah NaCl. Mari kita analisis terlebih dahulu. NaCl itu merupakan senyawa elektrolit karena dia termasuk garam. Karena dia senyawa elektrolit dan terionisasi 100%, sehingga derajat ionisasinya sama dengan 1 atau alfa sama dengan 1. Nah, kemudian kita ionisasi. NaCl kita ionisasi sehingga menjadi Na+ dan Cl-. Jadi, NaCl ketika diionisasi akan menghasilkan 2 ion, yaitu 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-, sehingga N sama dengan 2. Nah, karena senyawanya adalah senyawa elektrolit, sehingga teman-teman harus menghitung dulu faktor Van Hoff atau I. I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa, sama dengan 1 plus 2, karena N-nya 2, jadi kita masukkan 2. 2-1 dikali 1, alfanya 1 kan, hasilnya sama dengan 2. Jadi I-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita menghitung mol untuk zat terlarut dan juga zat pelarut. Nah, zat terlarutnya adalah NaCl, sedangkan zat pelarutnya adalah air. Teman-teman silakan menghitung molnya NaCl, massa per mR. Sama dengan, karena masanya NaCl adalah 10, jadi kita masukkan 10 per mR-nya 58,5, sehingga hasil akhirnya adalah 0,17 mol. Next, selanjutnya untuk H2O. H2O di soal diketahui masanya adalah 1 kg. Nah, masanya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk gram, sehingga 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan molnya adalah massa per mR sama dengan 1000 per mR-nya air 18, sehingga hasil akhirnya adalah 55,56 mol. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan mol, maka selanjutnya adalah menghitung fraksi mol. Karena untuk penurunan tekanan uap, kita sangat membutuhkan perhitungan mol dan fraksi mol. Jadi sekarang kita akan melanjutkan untuk menghitung fraksi mol. Dan yang perlu diketahui, fraksi mol yang kita hitung jangan dua-duanya, tidak perlu menghitung fraksi mol terlarut dan juga fraksi mol pelarut. Tetapi kita boleh menghitung salah satu yang kita perlukan. Kalau untuk larutan elektrolit, kita memerlukan fraksi mol terlarut. Oke, sekarang kita akan menghitung fraksi mol zat terlarut. X terlarut sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut, sama dengan 0,17 per 0,17 ditambah 55,56, sehingga hasil akhirnya adalah 0,03.
fraksi mol tanpa ada satuannya, jadi cukup 0,03. Oke, terus selanjutnya teman-teman, tadi di soal diketahui tekanan uap air murni. Itu maksudnya adalah P0. P0 sama dengan 17,5 mm Hg. Nah, di sini kita selanjutnya menghitung penurunan tekanan uap larutan. Delta P sama dengan X terlarut dikali I atau faktor Van Hoff dikali P0. X terlarutnya dari hitungan di atasnya kita dapatkan 0,03 dikali faktor Van Hoff-nya di perhitungan sebelumnya adalah 2. Kemudian dikali dengan P0 yaitu 17,5. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,11 mm Hg. Nah, apakah kita sudah bisa berhenti sampai di penurunan tekanan uap? Belum ya teman-teman, karena di soalnya yang diminta adalah tekanan uap larutan. Jadi, kita harus melanjutkan ke rumus berikutnya. Tekanan uap larutan dilambangkan dengan huruf P. P saja, P besar. Nah, terus kemarin di rumus yang sudah teman-teman catat, itu ada rumus hubungan antara delta P dan P. Delta P sama dengan P0 min P. Sehingga kalau rumusnya kita balik, maka jadinya P sama dengan P0 min delta P. Terus kita masukkan angkanya, P0-nya adalah 17,5 min delta P-nya adalah 0,11. Sehingga hasilnya 17,39 mm Hg. Nah, teman-teman silakan perhatikan tekanan uapnya. Tekanan uapnya mengalami penurunan. Kan judulnya penurunan tekanan uap. Tekanan uap air murni tadi P0-nya itu 17,5 mm Hg. Nah, sekarang ketika sudah ditambahkan dengan zat terlarut, maka tekanan uap larutannya menjadi 17,39 mm Hg. Jadi benar ya, sinkron, sudah benar-benar mengalami penurunan sesuai dengan judulnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan melihat penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan. Sebenarnya, semuanya yang kita pelajari di dalam kimia itu selalu ada hubungannya dengan kehidupan kita. Kalau misalkan saat ini teman-teman masih merasa sangat jauh dari kimia, mungkin teman-teman masih perlu belajar lebih banyak lagi tentang kimia. Oke, langsung saja kita lihat. Salah satu contohnya adalah kolam apung. Kolam apung merupakan wisata, suatu wahana yang mana ketika kita masuk ke dalam airnya, maka tubuh kita akan terdorong ke atas dan akan mengapung. Terus hampir sama dengan laut mati. Tetapi bedanya kalau kolam apung itu adalah buatan manusia, sedangkan laut mati itu adalah peristiwa alam yang diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini keduanya memiliki prinsip yang sama, yaitu kadar garamnya sangat tinggi. Sehingga massa jenis airnya terlalu besar. Kalau misalkan tubuh kita masuk ke dalam air tersebut, maka akan cenderung terdorong ke atas dan akan mengapung. Seperti biasanya, kalau kita habis belajar contoh soal, maka biar kita lebih mudah untuk memahami, maka kita ada challenge. Tekanan uap air pada 26,5 derajat Celcius adalah 25,5 mm Hg. Hitunglah tekanan uap larutan yang mengandung 20 gram glukosa atau C6H12O6 dalam 70 gram air. Nah teman-teman, ketika melihat soal ini, yang pertama kalian perhatikan adalah senyawanya, yaitu glukosa.
C6H12O6. Berarti di sini glukosa itu merupakan senyawa hidrokarbon. Teman-teman silakan kembali untuk melihat materi yang kemarin. Kalau senyawa hidrokarbon berarti dia itu termasuk elektrolit ataukah non-elektrolit. Terus di sini ada suhu 26,5 derajat Celcius. Di soal yang sebelumnya, maksud saya di contoh soal, itu juga ada suhunya. Tetapi di perhitungan ini suhunya tidak dipakai. Jadi teman-teman tidak perlu menghiraukan suhunya berapa. Seperti itu. Oke. Pertama tadi ya, senyawanya kita lihat dulu apakah dia elektrolit atau non. Kalau misalkan dia elektrolit, ya berarti persis seperti contoh soal yang baru saja kita bahas. Tapi kalau misalkan dia itu non-elektrolit, jadi teman-teman menghitungnya lurus saja, tanpa harus menghitung faktor Van Hoff. Silakan dikerjakan mengikuti rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Challenge ini silakan dikerjakan secara berkelompok, tetapi menulisnya masing-masing, mengumpulkannya di Google Classroom juga masing-masing. Nah, kalau misalkan ada kesulitan, teman-teman silakan bertanya ke saya. Bertanyanya perwakilan kelompok ya. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar, selalu semangat. Salam kimia, excellent chemistry. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.